Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Kurban, atau yang sering disebut dengan Idul Adha, adalah hari besar yang dirayakan dan diperingati umat Islam dengan menyembelih hewan kurban. Perayaan Idul Adha tersebut untuk memperingati kisah teladan dan ujian paling berat yang pernah dihadapi oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Di era teknologi saat ini, berkurban pun bisa dilakukan secara online. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam sampai masa Rasulullah, belum ada teknologi seperti saat ini. Lantas, apakah hukum berkurban secara online? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah faham. Hukum kurban online adalah boleh dan memang menjadi perdebatan tiap jelang Idul Adha. Meski dihukumi boleh, namun menurut ulama kurang sempurna karena tidak bisa menyaksikan atau menyembelih langsung hewan yang dikurbankan. Kurban online dapat dianalogikan seperti wakalah. Apabila telah memenuhi syarat-syarat wakalah, atau seseorang yang menitipkan dana kepada lembaga sosial untuk diwakilkan membeli hewan kurban, disembelihkan, kemudian dibagikan oleh pengurus lembaga. Hukum wakalah diperbolehkan, hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Allah. Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat, manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Quran Surah Al-Kahfi 19. Dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah mengatakan, ulama umat ini sepakat atas kebolehan wakalah secara umum, atas hajat yang perlu adanya perwakilan, karena setiap orang tidak mungkin menangani segala keperluannya sendiri, sehingga ia memerlukan perwakilan untuk hajatnya. Tidak semua orang dapat melakukan semua hal. Ada urusan-urusan yang perlu dikerjakan di waktu tertentu. Oleh sebab itulah, layanan kurban online dapat menjadi wakalah bagi orang-orang yang ingin berkurban, namun kesulitan untuk mengakses pembelian dan penyembelihan hewan kurban secara waktu dan tenaga, atau mereka yang ingin menebar daging kurban lebih luas kepada fakir miskin. Seseorang yang menjalani hukum kurban online sama seperti mereka yang mengirim hewan kurban keluar daerahnya, atau menitipkan dana untuk dibelikan hewan kurban kepada orang lain. Hal ini diperbolehkan, selama akadnya jelas, dan hewan kurban yang diberikan telah memenuhi syarat-syarat berkurban. Ada pula pendapat yang kontra tentang hukum kurban online, yaitu terletak pada hukum sunnah yang tidak bisa dilakukan saat menunaikan kurban secara online. Hukum sunnah tersebut yaitu tidak bisa menyembelih atau menyaksikan penyembelihan kurban secara langsung, tidak bisa memakan daging yang dikurbankan sendiri secara langsung, tidak mengetahui kepastian waktu penyembelihan, sehingga tidak dapat menjalankan sunnah memotong kuku setelah hewan kurban disembelih. Namun, di tengah hal kontra tersebut, tidak menjadikan hukum kurban online menjadi haram, sebab tidak ada dalilnya melarang hukum kurban online, sehingga hukumnya diperbolehkan. Dalam berkurban, yang dilihat bukanlah bagaimana memakan daging hewan yang dikurbankan, bukan pula tentang seberapa banyak kenalan dan kerabat memakan hewan yang kita kurbankan. Allah melihatnya dari ketakwaan, dari keikhlasan kita menjalani ibadah kurban, walaupun tidak dapat menyaksikan penyembelihan secara langsung, atau tidak dapat memakan dagingnya, itu bukanlah hal besar yang membuat jadi berdosa. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah
Al-Hajj 37. Hukum kurban online tidak bernilai haram, justru dengan melalui kurban online, dapat memperluas syiar Islam, serta menebar daging kurban lebih luas. Namun bicara sunnah, fadilah, syiar dan ritual ibadah, maka akan kehilangan banyak hal dengan cara kurban online, sebab yang jadi inti ibadah yaitu penyembelihan dan doanya, ternyata malah dilakukan orang lain. Kurban bukan produk ibadah yang tujuannya semata-mata sosial, tetapi lebih merupakan ibadah ritual, meski ada sedikit unsur sosialnya. Dengan demikian, ibadah kurban punya perbedaan signifikan dengan zakat dan sedekah, yang menjadi hakikat dan inti ibadah kurban lebih kepada bagaimana upacara ritual penyembelihan dilaksanakan, dan bukan urusan bagaimana membagi makanan kepada fakir miskin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Fatimah untuk hadir menyaksikan sembelihan hewan kurbannya. Sesungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah itu, dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Wallahu a'lam bishawab.